benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat bantu merupakan benda yang berfungsi membantu kemandirian seseorang dengan tujuan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan kegiatan. Jenis alat bantu disabilitas netra. Definisi buku bicara menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah kepingan CD yang berisi hasil rekaman pembacaan buku. Untuk menghasilkan buku bicara, sebuah buku akan dibacakan di studio sambil direkam menggunakan format digital Accessible Information System, sebuah format yang memungkinkan pengguna dalam hal PDSM untuk mengakses berbagai fitur atau fasilitas yang tersedia pada alat pembaca khusus. Alat bantu dengar di dalam telinga. IT sesuai untuk bantuan pendengaran tingkat ringan hingga berat. Jenis ini tidak dianjurkan untuk anak-anak karena mereka sedang dalam tahap pertumbuhan, sehingga ukuran kuping telinganya terus berubah. Cara menggunakan IT atau in the ear untuk memasukkannya ke dalam lubang telinga. Karena diletakkan sepenuhnya di dalam telinga, maka orang lain akan sulit untuk melihatnya. Jika pengguna menitik beratkan privasi, alat ini bisa menjadi pertimbangan. Alat bantu dengar di belakang telinga. DTI dipakai dengan cara dikaitkan pada bagian atas kuping telinga dan bagian belakang telinga. Terdapat sebuah tabung kecil sebagai penghubung penerima suara di dalam liang telinga atau disebut earlobe. DTI cocok untuk berbagai tingkat gangguan pendengaran pada semua pulau. Perbedaan tipe ini dengan tipe IT adalah posisi komponen utama seperti baterai dan mikrofon. Pada alat bantu dengar DTI, komponen tersebut terletak di belakang telinga.
peralatan mikrofon dan pengeras suara sempurna. 4. Alat sepenuhnya di dalam liang telinga. CIC merupakan model alat bantu dengar yang paling kecil dibentuk agar dapat dimasukkan ke liang telinga. Model ini cocok digunakan untuk gangguan pendengaran ringan sampai gangguan pendengaran sedang pada orang dewasa. Biasanya pengguna pemula akan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk beradaptasi dengan alat ini. Setelah terbiasa, pengguna dapat mengatur alat sendiri hingga volume suara pas dan nyaman. 5. Implan koklea. Implan koklea adalah sebuah alat elektronik kecil yang dipasang dalam telinga orang yang memiliki gangguan pendengaran. Alat ini membantu penggunanya lebih mampu memahami suara atau pembicaraan yang sedang terjadi, walaupun tidak sepenuhnya bisa normal seperti orang pada umumnya. Paling tidak, implan koklea membantu orang mendengar tanpa menggunakan alat bantu dengar. Bahasa isyarat. Sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) yang dibarukan itu merupakan salah satu media yang membantu komunikasi sesama kaum pengguna di dalam masyarakat yang lebih luas. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan. Salah satunya yaitu deep sensor basic gelang sensor tunarungu. Gelang tersebut digunakan oleh penyandang tunarungu saat berkendara. Sistem kerjanya, gelang tersebut akan mendeteksi suara klakson dan bergetar. Gelang tersebut menjadi teknologi asistif pertama kali di Indonesia, sehingga pihak jurusan PKH Untirta berupaya mendaftarkan teknologi tersebut untuk dipatenkan dan didaftarkan sebagai hak atas kekayaan intelektual (HI). Kabar mengenai teknologi ciptaan atas teknologi. Selamat